kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 pengendara sepeda motor di Kabupaten Goa terlibat tabrakan maut. Kedua motor tewas di lokasi kejadian. Petugas damkar mengevakuasi seorang lansia yang sakit dari lantai 2 rumahnya. Evakuasi berlangsung dramatis. Unjuk rasa menolak hasil penghitungan pemilihan kepala daerah di kantor KPU Kota Makassar berakhir bentrok. Informasi pertama, diduga oleng 2 pengendara sepeda motor di Kabupaten Goa terlibat tabrakan. Kedua pemotor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut antara 2 pengendara motor terjadi di Jalan Poros Patalasang, Desa Sugumanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Rabu siang. Naas, kedua korban tewas di lokasi kejadian. Korban adalah Letda Syarifuddin, 35 tahun, dan Hardian Syah, 23 tahun. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Goa langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad kedua korban ke Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Dari hasil olah TKP, tabrakan maut yang merenggut nyawa seorang perwira TNI itu terjadi saat motor Hardian Syah menyerempet pesepeda. Usai menyerempet pesepeda, motor hilang kendali dan menabrak motor yang dikendarai oleh Syarifuddin. Hasil olah TKP kita di lapangan tadi yaitu sepeda motor Aerox yang dari arah Malino ke Suminasa berserempetan dengan sebuah sepeda gayung. Jadi selanjutnya sepeda motor Aerox tersebut bertabrakan dengan sepeda motor NMAX yang dari arah Suminasa ke arah Malino. Jadi kita lakukan proses penyelidikan, kita dalami kasus tersebut terkait kecelakaan lantas yang terjadi. Guna penyelidikan lebih lanjut, motor kedua korban dibawa ke Mako Gakum Satlantas Polres Goa sebagai barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Berita selanjutnya, tim rescue damkar Makassar mengevakuasi seorang lansia yang sedang sakit. Kondisi pasien yang tidak mampu berjalan mengharuskan petugas menggunakan tandu di ruangan yang sempit dari lantai 2 rumah sang nenek. Kondisi Nenek Siti Hasniah sungguh mengkhawatirkan. Wanita berusia 83 tahun ini menderita penyakit pengeroposan pada tulang belakang sehingga tak dapat bangkit dari tempat tidurnya. Dengan membawa alat tandu besi, sejumlah personel tim rescue damkar mendatangi rumah Nenek Siti yang berada di Jalan Sunu, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Evakuasi ini merupakan permintaan dari pihak Rumah Sakit Akademis Makassar karena pasien sudah tak mampu lagi bergerak untuk menuju rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya, petugas harus menurunkan pasien dari lantai 2 yang aksesnya sempit. Tadi memang agak sulit karena ceritanya pasien ini, ibu ini sudah tidak bisa duduk berdiri, dia sisa terbaring di tempat tidur. Ya, jadi kami ini gunakan tadi alat tandu skop namanya untuk keamanan pasien agar tidak terjatuh dari tandu. Ya, kita gunakan rangkaian tali untuk mengamankan pasiennya. Tangganya itu ya cuma lebar kurang lebih 1 meter ya. Jadi agak sulit diturunkan. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Sang nenek langsung dilarikan ke Rumah Sakit Akademis Makassar untuk menjalani pengobatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang warga di Biringkanaya, Makassar menjadi korban penyerangan sekelompok pemuda bermotor hingga korban luka-luka lantaran jatuh dari motor. Belum diketahui motif penyerangan itu, dugaan sementara mereka tengah mencari musuh di sekitar permukiman warga, namun salah sasaran.
Dari rekaman CCTV terlihat dua pengendara sepeda motor yang berboncengan tiba-tiba menyerang seorang pengendara lain. Penyerangan dilakukan saat berpapasan di Jalan Kampung Nelayan Bahari Nusantara, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Senin malam. Korban yang baru pulang bekerja panik ketakutan saat melihat pelaku mengacungkan busur ke arahnya. Kemudian terjadi pergumulan. Korban berhasil menyelamatkan diri usai menendang wajah salah satu pelaku. Pelaku lainnya yang memegang samurai sempat mengejar korban. Namun teriakan korban mengundang perhatian warga sehingga pelaku kabur melarikan diri. Sudah bentangkan busur, dia arahkan ke saya ini panik. Kasih jatuh motor di depannya supaya dia ini juga perlambat dia atau tidak kena busurnya. Dia jatuh juga sempat ini. Artinya sempat berkelahi ya? Ada perlawanan seperti itu? Lawan dia, tapi yang motor satunya yang tidak jatuh itu dia ada kasih keluar samurai terus berteriak kutip bakko. Akibat kejadian ini korban mengalami luka lebam di bagian pinggang dan paha. Belum diketahui motif penyerangan ini, namun warga menduga para pelaku tengah mencari musuhnya yang tinggal di sekitar pemukiman tersebut, namun salah sasaran. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, seorang pejalan kaki yang membawa gerobak terluka parah setelah ditabrak pemotor di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemotor yang menabrak sempat kabur dan mengganti tampilan motornya, diringkus polisi di rumah indekosnya. Pria berusia 22 tahun ditangkap polisi di indekosnya Jalan Domba Makassar Rabu dini hari. Pria tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang mengakibatkan seorang pemulung dalam kondisi kritis. Polisi juga menemukan motor yang dikendarai tersangka sudah berganti warna untuk menghilangkan jejak dan melabui polisi. Dalam rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, terlihat tersangka langsung kabur usai menabrak korban. Pria itu tidak berupaya menolong korban yang tergeletak tak bergerak. Dari pemeriksaan saat kecelakaan, tersangka berkendara sambil main ponsel dan dalam pengaruh minuman keras. Pelaku ini dari tempat hiburan, yaitu setelah tempat hiburan kemudian dalam keadaan atau kondisi mabuk dan juga pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan handphone, kemudian menabrak yang lewat di jalan adalah seorang yang membawa gerobak